Shalom adik-adik, yang baik-baik, manis-manis, cantik-cantik, dan ganteng-ganteng. Salam Cool Kids, suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan, Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Sebagai anak Tuhan yang baik, kita juga mau tetap setia dalam segala kondisi, baik senang maupun susah. Karena kita punya Allah yang setia. Untuk itu, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Yuk kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang super baik dan setia. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah pasti tetap semangat memuji Tuhan walaupun kita tetap beribadah online aja. Gimana Kak Dede? Masih semangat? Oh, semangat dong. Pasti harus semangat ya Harus setiap semangat. harinya. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik boleh duduk yang manis, boleh ambil sikap yang terbaiknya. Kita mau memulai ibadah kita. Kita mau angkat satu lagu pujian, beri syukur, beri puji. Buat karyamu, buat segala rencanamu, beri syukur dan pujian bagimu.
Dan syukur kami Tuhan dan pujian kami Tuhan hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami, biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah ada hati yang selalu mengucap syukur dan mau memuji-muji Engkau dengan bersorak-sorai. Terima kasih Allah Bapa yang baik, kami siap memulai ibadah kami. Dan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik tahu kan kalau Tuhan Yesus itu adalah pokok anggur dan kita itu adalah carang-carangnya. Dan jadi kita harus tinggal bersama Tuhan Yesus supaya kita bisa tetap bertumbuh. Sekarang kita mau angkat satu lagu pujian Yesus pokok. Adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, jadi kita nggak perlu takut untuk menghadapi semua masalah dalam hidup kita. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita siapkan hati kita angkat satu lagu pujian bersamamu Bapa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
Tuhan kalau Tuhan selalu bersama dengan kami dan kami tidak perlu takut apapun juga Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami, Tuhan selalu melindungi kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau Tuhan memberkati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu kami. Kau juga yang memberkati kakak-kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami dapat bertumbuh berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami seperti mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Cool Kids, sudah siap untuk belajar firman Tuhan hari ini ya? Udah duduk yang manis kan? Kalau gitu kita langsung mulai aja firman Tuhannya. Adik-adik, kakak mau tanya nih, mana yang lebih mudah? Memuji Tuhan pas lagi senang atau pas lagi sedih? Atau mana yang lebih mudah? Bersyukur kepada Tuhan pas mengalami hal yang menyenangkan atau pas mengalami hal yang kurang menyenangkan? Tentu memuji Tuhan atau bersyukur kepada Tuhan yang lebih mudah pas lagi senang kan ya? Kalau pas lagi sakit gigi, aduh, atau pas lagi nangis, atau pas lagi mengalami hal yang kurang menyenangkan, rasanya berat banget kan ya? Iya kan? Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah Paulus yang tetap memuliakan Tuhan walaupun situasi yang dialami itu gak enak. Ayat bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 40. Karena bacaannya panjang, adik-adik bisa minta tolong mama atau papa buat bacain kisahnya ya. Nah, kakak mau ceritain kisahnya nih. Setelah Paulus bertobat, ada banyak sekali hal yang terjadi dan Paulus melakukan beberapa perjalanan ke berbagai daerah. Suatu hari, dia dan Silas rekannya di penjara, adik-adik. Rekannya itu adalah temannya ya. Jadi Paulus dan Silas itu berteman. Mereka berdua di penjara. Mereka berdua dituduh sebagai pengacau dan telah mengajarkan adat istiadat yang gak boleh diikuti oleh orang Rom atau orang Roma. Paulus, Silas, kamu telah mengacau di kota ini. Apa itu adat istiadat yang kamu ajarkan? Untuk itu kalian berdua kami tangkap. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Kisah Para Rasul 16 ayat 24-25 mengisahkan gini. Kakak bacain buat adik-adik ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 24 dan 25. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kisah Para Rasul 16 ayat 26 sampai 28 melanjutkan kisahnya begini. Kakak bacain lagi ya, ayat 26 sampai 28. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kita langsung lompat ke Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai 32 ya. Kakak bacain lagi buat adik-adik. Ayat 30 sampai 32. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Amin. Singkat cerita, kepala penjara dan keluarganya memberi diri dibaptis dan jadi pengikut Tuhan Yesus. Tapi gimana nasib si kepala penjara ya? Paulus dan Silas kan harusnya di penjara. Tapi karena terjadi gempa bumi, pintu-pintu penjara jadi terbuka sendiri tanpa pakai kunci adik-adik. Bahkan belenggu atau borgol kalau sekarang ini yang membelenggu mereka juga lepas. Bahkan belenggu orang-orang yang ada di dalam penjara bersama dengan Paulus dan Silas juga terlepas karena doa dan pujian yang dinaikkan
oleh Paulus dan Silas di dalam penjara. Karena Paulus dan Silas punya Allah yang maha kuasa, hebat dan keren, penguasa setempat memutuskan untuk membebaskan Paulus dan Silas nih adik-adik. Jadi kepala penjara bisa aman dari hukuman. Yuk beri kemuliaan buat Allah kita yang hebat dan keren. Yeay. Nah, yang mau kakak fokusin di kisah ini adalah sikap Paulus dan Silas ketika di dalam penjara. Mereka tetap memuji Tuhan walaupun situasi yang mereka hadapi kayak gak enak itu adik-adik. Di penjara kan gak enak ya adik-adik, gak bisa kesini, gak bisa ke situ, karena pintunya kan dikunci dari luar. Terus kuncinya itu dipegang sama kepala penjara, jadi susah deh kalau mau kemana-mana. Tapi sikap Paulus dan Silas yang tetap berdoa dan memuji Tuhan walau keadaan tidak enak itulah yang membawa mereka menjadi saksi Tuhan Yesus buat kepala penjara dan keluarganya. Kisah ini mengajarkan kita untuk punya sikap yang benar ketika sedang mengalami hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Lagi enak-enaknya tidur misalnya, malah dibangunin sama mama, disuruh mandi. Lagi asik-asik nonton YouTube atau main game, mama suruh kita makan. Ayo, siapa yang gak kesel? Nah, jadi sikap seperti apa yang harus kita lakukan kalau mengalami hal yang tadi kakak bilang? Sikap yang tepat sebenarnya adalah memilih untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita lagi tidur terus dibangunin sama mama, kita langsung nyanyi kak. Gak harus nyanyi lagu rohani sih. Misalnya gini, Berto, ayo bangun, sudah waktunya mandi. Terus Bertonya langsung lompat dari tempat tidur terus nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Gak gitu juga adik-adik. Memuliakan Tuhan bisa kita lakukan dengan bersyukur, dengan tetap melakukan hal yang benar. Kalau yang soal lagi enak-enaknya tidur tadi, ketika mama bangunin kamu, ya langsung bangun aja. Karena sebenarnya mama tuh sayang sama adik-adik. Mama gak mau badan adik-adik kotor. Kalau badan adik-adik kotor, kan itu berbahaya buat kesehatan. Makanya lebih baik mandi. Iya Pak, iya. Nah, mama bangunin adik-adik untuk mandi tuh bukan karena mama gak bolehin adik-adik untuk tidur, atau mama minta adik-adik untuk mulai buka mata 24 jam terus menerus. Tapi karena mama mau adik-adik bersih. Jadi sikap yang benar adalah kalian nurut aja. Gak apa-apalah kalau masih ngantuk. Pas udah bangun biasanya ngantuknya jadi hilang. Apalagi pas udah mandi, badan jadi bersih dan segar. Dan itu baik untuk kesehatan kita. Oke adik-adik? Kalau lagi asik-asik nonton YouTube atau main game, terus mama minta adik-adik untuk makan, ya adik-adik stop dulu nonton dan main gamenya. Adik-adik makan dulu, karena makan itu kan penting untuk pertumbuhan dan kesehatan adik-adik. Mama gak mau adik-adik telat makan karena keasikan nonton atau main game. Tentu masih banyak lagi contoh yang lainnya ya. Intinya apapun yang kita lakukan, yang penting membuat Tuhan senang. Misalnya nih, pas kamu tahu bahwa temanmu ngomong yang jelek tentang kamu ke teman yang lain. Misalnya gini, dia bilang gini, Sam, kamu tahu nggak kalau si Berto tuh orangnya pemarah. Kalau kita ngomong sama dia langsung marah-marah. Lalu tanpa sengaja Berto tahu kalau dia dibilang anak yang pemarah. Kalau kita jadi Berto, kita diperhadapkan sama pilihan. Mau marah ke Daryl, kamu jahat banget sih. Aku kan gak seperti itu. Kok kamu bilang aku pemarah sih sama Sam? Atau jelasin baik-baik bahwa kita gak seperti yang mereka ceritain. Daryl, Sam, aku tuh gak seperti yang kamu lihat. Aku bukan pemarah kok. Kalau waktu itu aku agak kenceng ngomongnya, maafin aku ya. Nah, kalau adik-adik memilih sikap yang kedua, selamat. Adik-adik telah memilih pilihan yang tepat supaya Tuhan senang. Memuliakan Allah di tengah-tengah kondisi yang kurang enak itu memang susah adik-adik.
Tapi bersama dengan Tuhan Yesus pasti kita bisa melakukannya. Coba colek yang ada di kiri atau kanan adik-adik. Yuk memuliakan Tuhan, yuk memuliakan Tuhan. Jadi ayo kita memuliakan Tuhan dalam kondisi senang maupun susah. Karena jika kita melakukan itu, Tuhan akan disenangkan oleh apa yang kita lakukan. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 31. Kakak bacain buat adik-adik ya. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Yang sudah hafal, langsung kirim videonya ke kakak koordinator kelasnya masing-masing. Paling lambat hari Kamis jam 6 sore ya adik-adik. Sekarang yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang super baik, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar dari Paulus dan Silas yang tetap memuliakan nama-Mu dalam kondisi yang tidak baik. Bapa, sebagai anak Tuhan yang baik, kami juga mau memuliakan Tuhan baik dalam keadaan senang maupun susah. Bapa, biarlah apa yang sudah kami pelajari hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Dan biarlah orang lain melihat kami ada Kristus dalam hidup kami, sehingga hidup kami bisa menjadi saksi untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk orang-orang di sekitar kami, teman atau saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19. Tuhan, Engkau sertai mereka, Engkau jagai mereka, Engkau lindungi mereka Tuhan Yesus. Dan biarlah kesembuhan Engkau berikan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, saudara dan teman kami yang terpapar Bapa. Kiranya kasih karunia dari Bapa di surga menyembuhkan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk orang tua kami, kakak dan adik kami, teman kami Tuhan Yesus, gereja kami dan negara Indonesia. Engkau memberkati mereka semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Happy Sunday adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, yuk disimak dengan baik pengumuman berikut ini. Persembahan ibadah dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 687 145 3311 atas nama Stefani. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan melalui Papa Mama sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Minggu rencananya akan mengadakan wisuda pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Karena tahun kemarin kita tidak mengadakan wisuda, jadi adik-adik semua akan diwisuda. Kecuali yang tahun ini umurnya 4 tahun ke bawah. Jadi, yang tahun ini akan masuk TK atau playgroup, kelas 1 sampai kelas 6 dan kelas 1 sampai kelas 3 SMP akan diwisuda. Berikut data-datanya berdasarkan yang sudah mengisi G-form pengirian data anak sekolah minggu. Jika namanya belum tercantum, adik-adik bisa menghubungi koordinator kelasnya masing-masing. Untuk papa dan mama yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini bisa membantu anak-anaknya ya. Untuk keperluan wisuda ini, kami membutuhkan foto untuk pembuatan sertifikat. Untuk itu, kakak minta adik-adik yang akan diwisuda untuk mengirimkan pos fotonya ke kakak koordinator kelasnya masing-masing paling lambat hari Minggu tanggal. Contohnya seperti ini.
Kakak tunggu ya. Sekolah Minggu juga punya renungan harian audio cerdas berpikir yang hadir setiap hari Senin sampai Jumat yang dapat diakses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan audio ini. Terima kasih untuk setiap adik-adik yang sudah setia mengirimkan video ayat hafalan dan mengerjakan setiap aktivitas yang diberikan. Adik-adik keren. Yang belum, yuk mulai minggu ini adik-adik bisa mengirimkannya ke kantor koordinator kelasnya masing-masing. Untuk papa, mama yang selalu setia mendukung anak-anaknya untuk beribadah, kami dari Sekolah Minggu mengucapkan terima kasih. Papa mama hebat dan luar biasa. Demikianlah pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu lagu pujian Kerajaanmu Datang. Salam anak sekolah minggu Batu Penjuru Pondok Melati. Mari kita akan akhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa menerima berkat rasuli. Mari angkat tanganmu hai anak-anak. Dan sekarang anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa yang ada dalam surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam penyertaan Roh-Nya yang kudus menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Para Rasul 11 ayat 26b. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Salam Cookies, suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di Antioquia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Amin. Tuhan memberkati. Para Rasul 11 ayat 26b. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kisah
Kisah Para Rasul 11 ayat 26b. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kisah Para Rasul 11 ayat 26b. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Amin. Kisah Para Rasul 11 ayat 26b. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Kisah Para Rasul 11 ayat 26b. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kisah Para Rasul 11 ayat 26b. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 11 ayat 26b. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kisah Para Rasul 11 ayat 26b. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kisah Para Rasul 11 ayat 26b. Di Antiokialah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Para Rasul 11 ayat 26b. Di Antiokialah murid-murid untuk pertama kalinya disebut Kristen. Amin. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26b. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Terima kasih. Shalom, hafalan minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 26b. Bunyinya, di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kisah Para Rasul 11 ayat 26b. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kisah Para Rasul 11 ayat 26b. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kisah Para Rasul 11 ayat 26b. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.我是天国之子，我们都是天国之子。我是天国